Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anakku, anak soleh dan solehah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita soleh dan solehah pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bisa belajar, yang melanjutkan pelajaran kita. Dan pelajaran kita hari ini, anak soleh dan soleha, adalah pelajaran bahasa Arab. pelajaran bahasa Arab. Dan pekan sebelumnya, pekan lalu ya, Ustaz telah memberikan tugas ya untuk kelas 5 ini, anak soleh dan soleha, ada tugas bahasa Arab untuk dicatat ya di halaman 2 ya, dan dikumpulkan. Alhamdulillah sudah ada yang mengumpulkan tugasnya, Masya Allah, melalui aplikasi Teams. Sudah beberapa yang mengumpulkan tugas, walaupun masih ada yang belum mengumpulkan tugas. Ustaz tetap tunggu ya tugas-tugasnya. Pelajaran kita, nah, soleh dan soleha, hari ini adalah pelajaran bahasa Arab ya. Secara singkat kita masuk di pelajaran kita. Kita akan menjelaskan apa yang Ustaz telah tugaskan di pekan lalu, Masya Allah ya. Judul pelajaran kita atau tema kita pada hari ini adalah figur fatil julus. Figur fatil julus. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Ustaz figur fatil julus? Ya, fi itu huruf fi. Mungkin bisa dilihat di bukunya ya, yang Ustaz sudah bagikan di aplikasi kemarin atau lewat WA. Mungkin kalau bisa di print ya, supaya bisa dipelajari dengan baik. Kalau Ustaz jelaskan bisa dilihat ya masing-masing di rumah ya. Figur fatil julus. Ada yang bertanya, Ustaz, apa itu figur fatil julus? Apa artinya? Apa maknanya? Fi, kalimat fi itu anak soleh dan soleha artinya adalah di. Dia adalah di. Oh, jadi kalau mungkin nanti dapat kata-kata atau kalimat fi, oh artinya adalah di. Gurfah, apa itu gurfah? Gurfah itu adalah kamar atau ruangan ya. Itu gurfah. Al-julus, apa itu al-julus Ustaz? Al-julus itu adalah tempat duduk. Jadi artinya adalah figur fatil julus artinya adalah ruang tamu. Masya Allah ya, dia adalah ruang tamu. Di ruang tamu, di ruang tamu ada tempat duduk, ada kursi dan seterusnya ya. Nah, soleh dan soleha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Coba dilihat di bukunya masing-masing. Di bawah itu ada gambar, Masya Allah, di bawah ini banyak sekali gambar ini. Dan di sana ada tulisan-tulisan bahasa Arabnya. Tulisan-tulisan bahasa Arab disertai dengan gambar. Kenapa dikasih gambar anak soleh dan soleha? Supaya kita tahu dan cepat paham. Oh, mungkin ini artinya Ustaz. Mungkin ini yang dimaksud Ustaz. Tulisannya yang di bawah ini artinya mungkin. Ya. Ya, coba dibaca kalimat instruksinya atau kalimat perintahnya di atas. Ucapkan kosakata berikut dengan benar dan hafalkan maknanya. Masya Allah. Jadi ternyata soleh dan soleha, ini gambar di bawah ini mau diucapkan dengan benar, tulisannya di bawah ya, tulisannya itu di bawah mau dibaca dengan benar ya, mau dibaca dengan benar. Dan setelah dibaca dengan benar, maka mau dihafal lagi artinya ya. Setelah kita akan sama-sama, Ustaz akan bacakan dan akan sampaikan apa arti dan maknanya. Ini bisa, yang belum menulis silahkan ditulis. Yang sudah, alhamdulillah, bisa dimeroja kembali ya dari apa yang Ustaz sampaikan. Pertama, coba lihat gambar yang pertama, soleh dan soleha. Ada di bawah tulisannya, apa tulisannya? Gurfatul julus, sebagaimana yang Ustaz sudah sampaikan tadi. Apa itu gurfatul julus Ustaz? Gurfa adalah ruangan, julus adalah tempat duduk. Oh, berarti ruang tamu Ustaz, artinya itu. Ada gambarnya, Masya Allah, ada mejanya di situ, ada kursinya. Silahkan dilihat. Subhanallah. Itu ya.
Ghurfatul julus artinya adalah ruang tamu, ya, atau ruangan yang ada tempat duduknya. Subhanallah, itu adalah ghurfatul julus. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, anak soleh dan soleha, di sana ada dua orang berdiri di situ berpegangan tangan. Subhanallah. Apa itu artinya? Sodikun. Ada tulisannya di bawah sodikun. Ya. Kemudian bertanya, Ustaz, apa itu sodikun? Sodikun itu adalah teman. Ya. Teman, tapi teman laki-laki. Makanya gambarnya semuanya adalah laki-laki. Ya. Kemudian bertanya, Ustaz, apa itu kalau teman perempuan? Apa bahasa Arabnya teman perempuan, Ustaz? Tinggal ditambah dengan tun. Ya, kalau perempuan menunjukkan perempuan ada tamar butonya di belakang, ada tunnya di belakang. Sodiqotun. Subhanallah. Begitu ya. Sodiqotun berarti satu orang teman perempuan. Subhanallah. Kalau sodiqun berarti menunjukkan satu teman laki-laki. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi teman. Jadi sodiqun itu artinya adalah teman laki-laki. Kalau sodiqotun tidak mungkin nanti dapat sodiqotun. Berarti dia adalah teman perempuan. Subhanallah. Jadi itu ya artinya. Kemudian gambar yang ketiga, madrasatun. Apa itu madrasatun, Ustaz? Ada gambar benderanya, ada gambar bangunannya, Masya Allah. 2 lantai bangunannya, berarti ini artinya mungkin sekolah, Ustaz. Berarti madrasah itu adalah sekolah, ya. Jadi silahkan ditulis madrasatun adalah sekolah, ya. Makanya ada gambar bendera, ada gambar bangunan 2 lantai. Masya Allah, kita punya sekolah madrasah SD Iti Wahda punya 3 lantai. Masya Allah, lebih tinggi dari ini, nasoleh dan soleh. Subhanallah. Itu ya, madrasah itu artinya adalah sekolah. Gambar selanjutnya, apa itu gambar selanjutnya? Khayyatatun. Subhanallah. Apa itu khayyatatun? Khayyatatun. Ada gambar perempuan yang sedang menjahit. Berarti khayyatatun itu adalah tukang jahit. Subhanallah. Tukang jahit. Jadi itu ya artinya. Jadi kalau nanti ditanya apa itu khayyatatun, dijawab tukang jahit, Ustaz. Masya Allah. Kemudian gambar yang selanjutnya, dilihat bukunya masing-masing di rumah. Ya, qaryatun. Apa itu qaryatun, Ustaz? Di sana ada gambar pohon, ada gambar rumah, ada gambar jalan. Berarti qaryatun itu adalah desa. Subhanallah. Ya. Ana askun fil qaryah. Saya tinggal di desa misalnya. Kalau dibahasakan, jadi qaryatun itu adalah desa. Kalau kota, ada kota Madinah, ya. Makanya orang mengatakan Madinatul Rasul, kotanya Nabi SAW adalah kota Madinah di Arab Saudi. Madinah tuh Sinjai, kota Sinjai, Ustaz. Jadi kalau qaryatun itu adalah desa. Makanya gambarnya di sana ada rumah, ada pohon-pohon, ada jalan, subhanallah, ya, dan seterusnya. Makanya dia adalah qaryah. Apa itu qaryah? Desa, ya. Dia adalah desa. Gambar yang selanjutnya, baitun. Apa itu baitun, Ustaz? Baitun itu adalah rumah. Subhanallah. Adalah rumah. Makanya ada situ gambar rumah yang cantik. Subhanallah. Baitun itu adalah rumah. Selanjutnya, ghurfatun naum. Apa tadi ghurfah? Ghurfah Ustaz sudah sampaikan. Apa itu ghurfah? Dia adalah ruangan. An-naum adalah tidur. Dia adalah tidur. Jadi ruangan tidur. Bahasanya adalah ghurfatun naum itu, Ustaz, adalah ruangan tempat tidur atau kamar tidur. Subhanallah. Jadi ghurfatun naum adalah kamar tidur atau tempat tidur, ya. Makanya ada di sana gambar kasur, ada gambar lemari, ada gambar meja dan seterusnya. Subhanallah. Kan dia adalah tempat tidur anak soleh dan soleha. Gambar yang selanjutnya, ghurfatul aql. Apa itu ghurfah? Ustaz sudah sampaikan tadi. Ghurfah itu adalah ruangan atau kamar. Al-aql, apa itu akal? Al-aql, Ustaz. Al-aql itu adalah makan. Ya. Dia adalah makan. Jadi ruangan makan. Subhanallah. Jadi makanya di sana ada meja, ada kursi, ada tempat penyimpanan makanan dan seterusnya. Jadi ini adalah ghurfatul aql, itu adalah ruangan makan. Ya.
ruangan makan, tempatnya orang dan keluarga makan, tempatnya soleh dan solihah makan di rumah, maka itu dimakan sebagai ruangan tempat makan. Subhanallah, ada gambarnya. Kemudian gambar yang selanjutnya ghurfatul mudzakirah. Subhanallah, ghurfah ruangan, al mudzakirah. Apa itu mudzakirah Ustaz? Mudzakirah dari kalimat tazkirah, mengingat ya. Zakaru yuzakiru, mengingat ya. Apa itu? Berarti mengingat kembali apa yang diingat, pelajaran yang diingat. Kalau siswa dan siswi, anak soleh dan solihah, yang diingat itu adalah pelajaran. Makanya ruangan mengingat atau ruangan belajar, ruang belajar ya. Ghurfatul muzakir adalah ruangan belajar. Makanya di sana ada meja, ada tempat duduk, subhanallah ya, ada alat-alat belajar dan seterusnya. Tempat yang nyaman dan rapi. Kan dia adalah tempat untuk belajar anak soleh dan solehah. Jadi itu ghurfatu al-muzakir. Al-muzakir artinya meroja atau mengingat kembali pelajaran. Apa yang diingat? Pelajaran. Karena siswa itu mengingat pelajaran. Jangan dulu ada yang diingat-ingat yang lain maksudnya ya. Yang diingat itu adalah pelajarannya, Masya Allah. Ya, saya tambah di halaman 2. Di halaman 2 ada khizanatun. Apa itu khizanah? Gambar selanjutnya khizanatun. Khizanatun itu adalah lemari, Masya Allah. Ini adalah gambar lemari. Ya, dia adalah khizanah. Jadi dia adalah lemari, Masya Allah. Kemudian ada telepon. Telepon itu adalah telepon. Ya, ada gambarnya jelas ya, telepon. Kemudian ada tilfaz. Tilfaz itu adalah televisi. Ya, tempat kita menonton berita, menonton murattal misalnya, mendengarkan murattal Al-Quran, mendengarkan ceramah dan seterusnya. Itu adalah tilfaz. Kemudian ada maktabun. Gambar selanjutnya, apa itu maktabun Ustaz? Meja. Meja tempat menulis, tempat mencatat, tempat belajar dan seterusnya. Makatibun adalah jamaknya. Ya, itu adalah di sampingnya itu maktabun, kemudian ada kemudian ada makatibun. Makatibun itu adalah jamak daripada maktabun. Apa itu jamak Ustaz? Menunjukkan lebih dari satu meja. Kalau kita mau sebutkan lebih dari 3 ke atas meja, misalnya di ruangan kita anak soleh ada meja 3, maka kita tidak mengatakan maktabun, bukan, tapi kita mengatakan makatibun. Hadhil makatibun ya Ustaz, ini ada 3 meja Ustaz ya. Jadi kita tidak mengatakan maktabun, haza maktabun ya Ustaz. Kalau maktabun cuma 1, tapi kalau makatibun 3 ke atas. Subhanallah, menunjukkan dia adalah jama. Kemudian gambar selanjutnya anak soleh, di sana ada kursiyun. Apa itu kursi? Kursi, 1 kursi. Tapi kalau jamak karosiyun, lebih dari 3 ke atas kursi. Subhanallah. Kemudian di sana ada gambar selanjutnya setelah kursi, majallatun. Majallah nana, majallah yang sering kita baca. Majallat, jamaknya adalah majallat ya, kalau lebih dari 3 ke atas ya. Kemudian jaridatun. Apa itu jaridah Ustaz? Gambar selanjutnya, jaridah itu adalah koran. Ya, saya lihat koran ya, surat kabar. Jamaknya adalah jaraidu. Subhanallah, jaraidu. Kemudian gambar selanjutnya ada tifl, anak kecil, gambar anak kecil. Masya Allah, luar biasa ini gambarnya. Apa yang dipegang? Ternyata Al-Quran. Subhanallah, mushaf Al-Quran yang dipegang, Al-Quran yang dipeluk, dijadikan di dada. Subhanallah. Apa bahasa Arabnya anak kecil? Tiflun. Anak kecil, dia adalah tifl. Jamak daripada anak kecil, misalnya 3 anak kecil. Jadi kita mengatakan atfalun. Ya, atfalun. Subhanallah. Jadi tiflun itu 1, kalau jamaknya adalah atfalun. Subhanallah. Jadi ini bisa ditulis anak soleh dan soleha ya, sampai itu saja, sampai digambar tifl. Jadi Ustaz ulang kembali anak soleh. Gambar 1 itu artinya ghurfatul julus. Apa itu ghurfatul julus? Ruang tamu atau tempat duduk di ruang tamu. Kemudian sodikun. Ustaz, apa itu sodikun? Dia adalah teman laki-laki. Gambar 2, madrasatun. Madrasat itu adalah sekolah. Kemudian khayyatatun adalah tukang jahit. Kemudian qaryatun. Kalian bertanya, qaryatun adalah desa. Kemudian baitun. Baitun itu soleh dan solehah adalah rumah ya. Kemudian ghurfatun naum.
tempat tidur atau ruangan tidur. Ghurfatul akal, ruangan makan, Masya Allah, kita makan, tempatnya makan. Kemudian ghurfatul muzakirah, tempatnya belajar, membaca, meroja pelajaran, meroja Al-Quran, meroja pelajaran di sekolah dan seterusnya. Itu ghurfatul al-muzakirah. Kemudian selanjutnya khizanatun. Khizanatun itu adalah lemari. Kemudian telepon itu adalah HP atau telepon. Kemudian tilfaz, tempat menonton, Masya Allah, tempat kita menonton ceramah, menonton apa lagi, menonton bacaan Al-Quran, orang mengaji, orang dan seterusnya. Kemudian maktabun, apa itu maktabun Ustaz? Meja, tempat menulis, jamaknya adalah makatibun. Kemudian kursiyun, satu kursi, jamak daripada kursi atau 3 kursi ke atas, karosiyun, subhanallah. Kemudian majallatun, apa itu majallah Ustaz? Majallah sering kita baca, banyak gambar-gambarnya, majalah Anak Soleh misalnya, ada majalah Bilal misalnya, dan seterusnya. Jamaknya majalah adalah majallatun, lebih dari 3 ke atas majalah. Jaridatun, apa itu jaridah Ustaz? Surat kabar atau koran, jamaknya adalah jaraidun. Ya. Kemudian gambar selanjutnya adalah anak kecil. Apa sarafnya anak kecil Ustaz? Tiflun. Ya, tifl, anak kecil, Masya Allah. Adik kita mungkin di rumah, tiflun. Kalau ada laki-laki, tiflun. Kalau ada perempuan, tiflatun, Masya Allah. Ya. Kemudian jama daripada tifl, atfalun. Ya, jama daripada tifl adalah atfal. Dari menunjukkan 3 ke atas. Subhanallah. Jadi Anak Soleh, makna daripada gambar-gambar ini dan artinya. Tugas pekan depan, mulai hari ini sampai pekan depan, Nasr dan Solihah, silahkan ditulis artinya ini. Saya kira sudah ditulis sebagian. Tugasnya berikutnya adalah menghafalkan arti daripada kosakata yang sudah kita baca ini dan Ustaz sudah artikan, dan Ustaz kasih waktu sampai hari apa ini? Hari Kamis pekan depan, hari Rabu pekan depan ya. Di 1 pekan, Masya Allah. Jadi silahkan dihafal, di video dirinya tanpa melihat buku, dihafal dulu ya. Kemudian direkam pakai video, kemudian dikirim di aplikasi Teams ya. Ustaz tunggu insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik bahasa Arab ini, belajar kosakata bahasa Arab dan banyak meroja insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa nanti mudah untuk paham ya kalau dapat bahasa Arab. Masya Allah, semoga dimudahkan soleh dan soleha, tetap semangat. Allahu Akbar ya. Dan mari kita berdoa mudah-mudahan segera kita bisa bertemu langsung di kelas. Masya Allah. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.